Haleluya, selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara, pagi ini saya akan berdoa. Kiranya Tuhan memberkati pagi yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan berkati kami lagi dengan kesehatan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini kami mau awali hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan berkati seberapa banyak yang mengikuti doa pagi ini. Kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan bacakan kisah yang terjadi di kolam Bethesda. Seorang yang telah menunggu kesembuhan selama 38 tahun. Alkitab menceritakan bahwa di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, itu ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut kolam Bethesda. Dan di sekitar kolam Bethesda itu terdapat banyak sekali orang-orang sakit sedang menunggu apabila air kolam itu bergoncang, dan siapa yang turun terlebih dahulu maka ia akan sembuh apapun juga penyakitnya, saudara. Dan di antara banyak orang sakit itu ada seorang yang sedang sakit lumpuh. Dia sudah menunggu 38 tahun. Kalau sampai kolam itu bergoncang, ada orang yang menolong dia supaya dia dapat lebih dulu masuk ke dalam kolam itu. Tetapi ternyata ketika dia sedang berusaha menuju kolam itu, orang lain telah lebih dulu masuk ke kolam itu, dan dia hanya dapat menunggu dan menunggu dengan hati yang kecewa karena tidak ada orang yang dapat membantunya. Kita berterima kasih bahwa Tuhan memberikan pertolongan menurut waktunya Tuhan. Ada kalanya kita minta pertolongan Tuhan, kita minta kesembuhan yang dari Tuhan, tapi doa-doa kita itu belum Tuhan jawab. Ternyata saudara, Tuhan menjawab menurut waktunya Tuhan. Sama dengan seorang yang lumpuh ini. Dia menunggu dengan hati yang kecewa, dengan rasa putus asa, karena sudah 38 tahun ia sakit, ia belum juga sembuh. Tetapi sungguh terjadi sesuatu yang tidak pernah dia sangka-sangka ketika Yesus datang dan Yesus melihat keadaan orang itu. Yesus tahu bahwa orang lumpuh ini sudah lama menderita sakit. Dan ketika Yesus bertanya kepada orang lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Yesus tidak bertanya, "Sudah berapa lama kau terbaring sakit? Dan mengapa tidak ada yang menolong engkau?" Tidak. Yesus tanyakan kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, dan orang sakit itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara, orang lumpuh ini ketika dia mendengar Yesus bertanya, dia tidak bertanya, "Siapakah engkau?" Dia langsung menjawab, "Tuhan." Dia tahu Yesus adalah Tuhan, saudara. Dan ketika Yesus mendengar orang ini berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menolong aku," maka kata Yesus dalam ayat yang ke-8, "Bangunlah
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan, 38 tahun tanpa dia turun ke kolam, dia sembuh karena Yesus yang menyuruh dia bangun. Yesus yang menyuruh dia angkat tilammu dan berjalanlah. Haleluya, saudara-saudara. Dalam keadaan kecewa, ada rasa putus asa karena sudah sekian lama, 38 tahun ia terbaring karena lumpuh dan tidak ada yang menolongnya. Tetapi ternyata ada Yesus yang datang, ada Yesus yang menyembuhkan kakinya yang lumpuh. Haleluya, saudara-saudara. Alkitab tidak menceritakan bahwa ia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam ayat 7 tadi kita baca, orang lumpuh itu menjawab Yesus dengan kata Tuhan. Ia memanggil Yesus itu Tuhan. Dan ini adalah tanda bahwa ia mengenal Yesus yang adalah seorang tabib. Dia sudah mendengar Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Saudara, Tuhan menolong menurut caranya Tuhan. Tuhan menolong menurut waktunya Tuhan. Tanggapan terhadap iman seseorang. Yesus hanya berkata kepada si lumpuh itu, dan orang lumpuh itu pun sembuh. Ada orang yang Tuhan sembuhkan menurut maksud Allah. Alkitab menceritakan bahwa ada 3 hubungan untuk iman yang menyembuhkan. Yang pertama kita lihat iman dari si penderita sakit yang mau disembuhkan. Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 29, ketika 2 orang buta datang kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka. Nah, di sini Yesus bertanya kepada kedua orang buta itu, "Percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya?" Maksudnya dapat menyembuhkanmu. Maka kedua orang buta itu menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus kemudian menjamah mata orang buta itu dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata kedua orang buta itu. Orang buta itu sembuh karena iman. Mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan penyakit mata mereka, kebutaan mereka. Berikutnya, iman orang lain untuk si penderita. Orang lain yang punya iman dan membuat penderita sakit itu menjadi sembuh. Dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, perwira ini dia tidak ingin Yesus datang ke rumahnya karena dia tidak merasa layak
untuk menerima Tuhan. Dan dia katakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Ini adalah iman bukan dari si sakit, tetapi iman dari perwira tersebut, saudara. Nah, ketika Yesus mendengar perkataan perwira itu, dia berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, ini Tuhan Yesus sembuhkan hamba dari seorang perwira. Tapi karena perwira ini percaya bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, cukup dengan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Yesus heran. Yesus katakan bahwa dia tidak melihat ada orang Israel yang mempunyai iman sebesar perwira ini, saudara. Dan Yesus katakan kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kalau kedua orang buta tadi, Yesus katakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka katakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus katakan, "Jadilah sebagaimana imanmu." Maka mata kedua orang buta itu sembuh. Perwira ini katakan satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan Yesus katakan, "Jadilah sebagaimana imanmu." Ulanglah, hambamu pada saat itu juga telah sembuh. Haleluya. Ini kesembuhan yang diperoleh bukan karena imannya si sakit, tetapi imannya perwira. Nah, yang ketiga, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Saudara, dalam surat Yakobus pasal yang kelima ini, firman Allah menceritakan bahwa kalau ada yang sakit, panggil tua-tua, oleskan minyak, dan doa yang lahir dari orang yang percaya sangat besar kuasanya. Tuhan menyembuhkan orang sakit melalui doa para majelis tua-tua dengan olesan minyak, dengan iman, dengan percaya, orang sakit itu akan sembuh. Jadi ada kalanya kita harus menunggu dan menunggu dan menunggu, tetapi puji Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup. Puji Tuhan, saat ini apapun penyakit Anda, apapun masalah Anda, bukan hanya sakit penyakit, tetapi kesusahan, pergumulan, apapun masalah Anda, percayalah Tuhan Yesus sanggup. Datang kepada Tuhan, berdoa dengan iman, percaya yang sungguh, maka Tuhan akan menjawab doamu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu.
Kami percaya kuasa-Mu tetap sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saat ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara-saudara kami, para jemaat umat Tuhan yang sakit, Tuhan kiranya Engkau datang jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih buat kemurahan Tuhan kami alami, kami rasakan. Dan kiranya Tuhan Yesus berkati umat-Mu yang dalam keadaan berkekurangan, umat-Mu yang belum bekerja sedang mencari pekerjaan, mereka dalam rumah tangga, anak-anak sekolah, suami istri, Tuhan berkati. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Kami alaskan doa kami di dalam tangan kemurahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.